Selamat malam bagi yang membuka atau menyimak channel YouTube ini malam hari, atau yang menyimak pagi hari, selamat pagi. Yang menyimak siang ya selamat siang. Tapi yang utama, yang paling utama adalah saya mengucapkan salam sejahtera, salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, aktivis, kaum muda terpelajar dan pemuda di seluruh tanah air. Saya ingin berbincang sejenak soal isu-isu kedaulatan ekonomi nasional. Saya menganggap ini menjadi topik yang relevan karena begini, anak-anak muda milenial hari ini, saya membaca ada keterputusan historis ketika menganggap tiba-tiba hari ini kita sudah mengimpor garam. Tiba-tiba anak-anak di pelosok Maluku, di Sulawesi, di Minahasa ya, mereka tidak mengerti bagaimana dulu nenek moyangnya, kakek moyangnya berjaya ketika minyak kelapa, minyak kopra masih menjadi kedaulatan ekonomi nasional kita. Tiba-tiba anak-anak muda sekarang ngertinya bahwa rokok itu sudah dibatasi, industri kretek nasional sudah mereka tidak kenal. Yang ngerti adalah isu-isu kesehatan. Saya ingin menjelaskan dari perspektif yang berbeda. Sahabat-sahabat muda semuanya, bahwa hampir di setiap isu-isu hancurnya kedaulatan ekonomi, produk-produk industri nasional kita selalu diawali atau dibarengi dengan isu-isu kesehatan yang dihembuskan atau dijual atau dikampanyekan, kampanye dari lembaga-lembaga internasional semacam WHO ya, World Health Organization, di bawah PBB tentunya. Kita mulai dari misalnya isu bagaimana sih ketika bangsa kita, nenek moyang kita berjaya ketika minyak kopra, minyak kelapa di Sulawesi, di Mandar ya, Sulawesi mana sekarang? Sulawesi Barat ya, Sulbar. Kemudian di Maluku, ketika itu minyak kopra adalah menjadi simbol kedaulatan ekonomi nasional kita. Minyak kopra menjadi simbol kedaulatan budaya. Jadi, tapi tiba-tiba isu-isu bahwa minyak kopra, minyak kelapa itu tidak sehat, dihembuskan oleh WHO. Menggunakan riset-riset ilmiah yang tidak objektif, menggunakan isu-isu kesehatan yang penuh kepentingan politik ekonomi, menganggap bahwa minyak kopra tidak sehat, minyak kopra mengandung lemak, mengandung macam-macam dengan penjelasan-penjelasan medis, penjelasan-penjelasan yang seolah-olah ilmiah, tetapi itu dalam kerangka untuk perang dagang dengan asing. Tentunya ketika kita mendapatkan isu bahwa, menyimak bahwa isu minyak kopra tidak sehat, mengandung lemak macam-macam, tapi tiba-tiba kita dipaksa untuk impor minyak kedelai. Setelah itu kita punya ketergantungan yang besar terhadap pasar minyak kedelai. Bahkan sekarang sudah minyak sawit. Bagaimana hutan-hutan kita di Sulawesi, di Kalimantan dibakar habis, kemudian investor sawit, ada banyak modal asing yang masuk di sana. Ini pembicaraan ini bukan berarti kita anti modal asing, kita bukan berarti anti asing, bukan ya, tetapi bagaimana bicara dalam konteks kedaulatan ekonomi nasional. Kemudian soal garam. Kenapa kita harus impor garam? Padahal di teman-teman saya yang hidup di sepanjang pantai Pantura ya, Rembang, Pati sampai Cirebon sana, mereka tidak butuh modal apa-apa. Yang penting ada sinar matahari, mereka garam tinggal ngambil, ditambak garam ya. Tapi lagi-lagi dengan isu-isu kesehatan yang seolah-olah sangat ilmiah, yang seolah-olah didukung oleh riset-riset dari perguruan tinggi ya, bahkan melibatkan perguruan tinggi kesehatan dunia yang menganggap bahwa garam dari Indonesia kekurangan kadar mineral, kekurangan yodium dan sebagainya. Tiba-tiba kita harus dipaksa Kementerian Perdagangan, Perindustrian Perdagangan menaikkan kebijakan impor garam. Aneh bukan ini? Padahal orang Rembang, orang Cirebon, orang Pati di Pantura, Semarang ke timur itu, mereka tidak perlu modal apa-apa. Ya, modalnya sinar matahari. Kita secara geografis, secara sumber daya alam,
kita sangat bersyukur. Tetapi dalam konteks perang dagang, isu-isu politik ekonomi kita selalu kita digadaikan oleh elit penguasa. Jadi poinnya begini, bahwa termasuk nanti saya akan bicara soal kedaulatan industri kreatif nasional ya. Kalau bicara soal rokok, tembakau, mungkin teman-teman itu idiom nomenklatur yang terlalu industrial. Tapi dalam konteks ideologi saya menyebutnya bukan rokok, bukan tembakau, tapi ini kretek. Kalau bicara rokok kretek berarti itu ada nuansa kebudayaan dan ideologis. Apa yang dihasilkan oleh industri nasional kita, yang dibikin oleh nenek moyang asli itu ya, genuine, yang otentik dari Indonesia, itu industri rokok kretek yang itu sebelum ada isu kesehatan, isu soal pembatasan rokok, isu tentang kenaikan cukai, isu tentang undang-undang kesehatan, semuanya berjalan tidak ada apa-apa. Bahkan penyumbang cukai terbesar itu adalah dari pendapatan cukai tembakau ya, cukai hasil tembakau. Rata-rata setiap tahun terakhir mungkin di atas 140 triliun ya. Artinya itu lebih tinggi dari pendapatan pajak migas ya. Pajak migas, pajak tambang apapun yang itu merusak lingkungan ya. Biaya reklamasinya tidak sepadan, tidak ekuivalen dengan pajaknya. Tapi bagaimana? Rokok ini menjadi penyumbang terbesar di dalam pendapatan cukai. Artinya gaji PNS, pembangunan infrastruktur, kemudian apalagi pendidikan, kesehatan, semuanya diambil dari sana, masuk di sana dicampur. Bagaimana kemudian kebijakan bahwa rokok kretek, rokok itu bertentangan dengan rezim kesehatan. Rezim kesehatan yang mana dulu? Selama ini kita tidak pernah melihat ada masalah yang serius, bahwa itu ada unsur-unsur yang tidak sehat. Semuanya produk saya kira sama. Poinnya begini, dari semua narasi soal garam, soal minyak kopra, soal kretek tadi ya, kita bicara soal kedaulatan ekonomi nasional. Teman-teman muda, sahabat-sahabat milenial, hari ini kita sudah kehilangan kesadaran historis, kesadaran nasionalisme. Ketika kita tidak pernah tahu bagaimana garam kita dulu menjadi produk andalan. Bagaimana minyak kopra, minyak kelapa dulu pernah berjaya. Orang-orang Sulawesi, orang-orang Maluku dulu menyekolahkan anaknya cukup berdagang memproduksi minyak kelapa. Petani tembakau di Temanggung, petani cengkeh di Maluku, di Minahasa, di Sulawesi ya, mereka berjaya ketika industri rokok kretek tidak pernah diganggu oleh isu-isu kesehatan dunia, isu-isu perang dagang yang sangat membunuh kedaulatan kita. Makanya di buku ini ya, teman-teman bisa menyimak ini. Judulnya Membunuh Indonesia, ditulis oleh teman-teman saya, Abisam dan kawan-kawan. Ini dipengantari, diprologi oleh Noeleto, teman saya. Kemudian di epilognya adalah Pak Muhammad Sobari, pensiunan peneliti LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ini bicara soal tadi yang saya ceritakan. Poinnya bahwa kita tidak bisa serta-merta meyakini atau memasukkan alam bawah sadar kita bahwa isu kesehatan, isu perang dagang itu belum tentu objektif, belum tentu ilmiah, belum tentu independen bebas nilai ya. Nyatanya di balik isu tadi, kita selalu habis. Kita akhirnya harus tunduk kepada kebijakan impor, kita kalah di dalam perang dagang global. Kemudian lahir undang-undang, lahir kebijakan-kebijakan regulasi ya. Saya contohkan bagaimana kebijakan undang-undang kesehatan yang memasukkan pasal tentang tembakau, pembatasan industri tembakau. Itu sangat tidak objektif, sangat bertentangan dengan situasi bagaimana sejarah kedaulatan industri tembakau kita. Belum lagi soal yang lain ya, bagaimana undang-undang sumber daya alam, bagaimana undang-undang migas, undang-undang penanaman modal asing ya. Semuanya produk legislasi tadi lahir dari konstelasi politik legislasi yang tidak netral. Sekali lagi tidak netral. Bagaimana investor, bagaimana pemodal, bagaimana kapitalis bermaksud memasukkan pasal-pasal di dalam pembahasan legislasi, dalam proses legislasi agar menguntungkan bisnis mereka, agar menguntungkan
segmen bagi menguntungkan jualan mereka. Tapi sekali lagi saya menyebut bahwa politik legislasi yang sangat syarat dengan kepentingan pemodal ini harus diselesaikan, harus diakhiri. Jadi kenapa DPR, kenapa parlemen terlalu membuka pintu lebar kepada pintu modal asing, pintu investor-investor asing, swasta asing ya, yang terlalu berpotensi membunuh kedaulatan ekonomi nasional kita. Jadi kapan-kapan kita akan berbicara lebih luas soal bagaimana masuknya produk legislasi, perundang-undangan, regulasi yang ternyata akhirnya membunuh sektor-sektor ekonomi strategis nasional kita. Teman-teman sahabat muda, ini nanti teman-teman bisa membaca lebih lanjut ini ya, Membunuh Indonesia. Ini buku yang penting untuk kaum muda, saya rekomendasikan. Bahkan kalau perlu ini dikaji di kampus-kampus, di LSM-LSM, di komunitas-komunitas masyarakat, agar kita bangkit kembali kesadaran soal bagaimana kita membela kedaulatan ekonomi nasional kita. Sekian, salam pemuda, salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.